Waktu itu ada seorang yang melanggar hukum. Dengarkan ya. Zaman fitnah juga itu. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah melanggar ya Allah. Ini fitnah itu juga gelombang itu karena kebodohan kita juga ya. Karena kebodohan kita. Tapi Rasulullah itu dengan ketenangan jiwa, ketenangan hati, dia bisa mengatasi kebodohan umatnya itu. Apa ditanyakannya? Ya Rasulullah, saya telah melanggar syariah. Kenapa? Ini mohon maaf ya, saya telah berhubungan badan pada saat bulan Ramadan. Itu nggak boleh kan? Nggak boleh kan? Disampaikan kepada Rasulullah, apa yang saya lakukan ya Rasulullah? Datang Rasulullah, wahai fulan, sesungguhnya jika itu telah datang kepadamu, itu fitnah kebodohanmu sendiri. Jadi fitnah itu bukan saja, gelombang itu bukan saja datang dari luar, tapi dari kebodohan kita, dari jahiliyah. Itu juga fitnah. Kalaulah kamu itu telah melanggar, sesungguhnya pada saat siang hari nggak boleh berhubungan kan? Maka puasalah kamu 60 hari. Ya Rasulullah, katanya, saya 30 hari saja sudah kecolongan saya. Engkau suruh lagi saya 60 hari, katanya. Kalau begitu kasihlah makan anak yatim, fakir miskin, anak yatim ya. Kasihlah makan anak yatim 60 orang. Ya Rasulullah, saya ini miskin. Dari mana saya dapatkan uang 60.000? Kata si yang bodoh tadi. Kalau begitu, cobalah kurma ini bagikan kepada fakir miskin. Saya yang paling miskin di negerimu ini ya Rasulullah, katanya. Dan akhirnya kalau begitu makanlah kurma ini, kata Rasulullah. Jadi zaman fitnah itu ada sama Rasulullah, tetapi fitnah itu berbeda-beda. Ada fitnah karena kebohongan, kebodohan. Ada fitnah karena itu tadi masa pada saat umat itu dia tidak bisa menghadapi suasana bagaimana kondisi zaman saat itu. Oke, Ustazah, iya. Kenapa saat saya melihat teman saya yang sudah sukses atau mendapat kebaikan, saya merasa iri, atau setelah itu saya merasa paling tidak beruntung? Bagaimana saya seharusnya, Ustazah? Kalau dari kajian psikologi umum ya, kalau dari kajian psikologi umum, Anda itu masih normal, ya, Anda itu masih normal. Tapi kalau kajian dari Islami, bukan saya bilang Anda itu salah. Anda harus hindari sifat iri dengki ini, sifat sukses orang itu. Dan bagaimana? Jalankan berkompensasilah. Tahu kompensasi? Tahu nggak kompensasi? Kompensasi itu dari segi psikologi adalah alihkanlah iri dengkimu itu dengan perbuatan-perbuatan yang positif. Itu tugasmu ya. Bagaimana saya seharusnya, Ustazah? Tadi kan kawanmu itu sukses, dia dikenal dosen, kemudian dia mendapat IP bagus, kemudian di kos pun orang-orang senang sama dia. Wajar kamu iri karena kamu masih normal itu, ya wajar kamu. Tetapi kalau dalam Islam iri ini harus dialihkan dengan kompensasi yang positif. Apa kesuksesan dia? Misalnya kesuksesannya dalam belajar. Oke, saya dalam berorator misalnya. Dia belajar, karena dia belajar di bangku kuliah pintar, tapi dalam UKM hadis saya yang paling menonjol gitu kan. Apalagi apa dia kebaikan dia? Oh, dia rupanya bisa menolong sesama. Oh, saya bisa membuka lapangan kerja untuk kawan saya. Lapangan kerjanya apa? Ayo kita buat dalam sebuah komunitas, membuat bedah buku kita ini nanti akan kita kaji ulang, kemudian kita review, kemudian kita bikin ke YouTube, ditonton orang banyak. Pokoknya usaha kamu adalah kompensasi ke arah yang positif. Bisa itu kan? Jangan kamu termenung, jangan kamu termangu. Kata
Anwar, aku termangu. Nah, jangan ya. Dan jangan pula pasrah. Walaupun pasrah itu adalah sumber kebahagiaan dan pasrah itu juga tawakal. Tapi jangan kamu pasrah, tetapi kamu harus berkompensasi tadi ya. Kata ustazah, zaman fitnah itu atau gelombang fitnah seperti paginya dia beramal ya, di waktu malam dia kafir, malamnya dia beriman, di waktu pagi dia kafir. Lalu bagaimana cara menghapuskan dosa seperti tersebut? Nah, dihapusnya dosa seseorang itu atau tidak seseorang itu kan, kalau ini pertanyaannya bagaimana menghapuskan dosa, berarti usaha dia lah itu kan. Yang jelas usaha dia melakukan yang terbaik, melakukan yang selalu baik. Akan tetapi ini dua bisa jawabnya ini. Artinya hari ini dia beriman, malam pagi dia kafir kan. Malam dia kafir, besoknya beriman. Nah, kan terjadi, itu pun gelombang jiwanya lah itu kan, gelombang jiwanya. Jadi kalau itu terjadi, menghapuskan dosa itu mudahnya nak menghapuskan dosa. Tetapi gini ya, kalau dari segi mental, dari segi zaman fitnah ini, kalau dari segi kajian Islam menghapus dosa itu mudah, cukup dengan bersedekah, cukup dengan pokoknya beramal jariah, beramal ma'ruf nahi munkar, dengan puasa, dengan apa lagi, dengan istighfar, itu udah hapus dosa kan. Udah hapus dosa kita itu kan, banyak istighfar, berbanyak puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa apa lagi, puasa Rajab, puasa Yaumul Bid'ah, puasa apa lagi. Pokoknya semua puasa itu. Dan orang yang termasuk mentalnya bagus, bertawakal tadi, beriman tadi, adalah orang yang senantiasa mengosongkan perutnya. Apa makna mengosongkan perut? Sering berpuasa. Saya semasa Anda, generasi saya pernah puasa Senin Kamis selama setahun. Dimarahi orang tua saya. Nggak usah lah kayak gitu kali sampai setahun katanya. Nggak apa-apalah saya bilang. Sampai hari ini insya Allah saya selalu terbiasa dengan puasa Senin Kamis. Jujur puasa Daud belum. Berarti tapi puasa Yaumul Bid'ah udah diusahakan semua ya. Jadi menghapuskan dosanya mudah, berbanyak melakukan amal-amal saleh. Apakah zaman fitnah itu? Oh ini udah ya. Banyak juga pertanyaannya. Ustazah, amalan apa yang harus dilakukan agar tujuan kita atau doa kita mudah diijabah Allah? Banyak sebenarnya amalannya ya. Kalau ustazah sendiri lakukan, tahajud itu insya Allah tidak tinggal tiap malam. Kalau saya tinggal satu malam saya udah sedih kali. Kenapa? Ini kan pertanyaannya tadi, tujuan kita, doa kita. Karena dengan tahajud Allah itu akan meninggikan derajat kita kan. Allah itu akan membuat kita di tempat yang terpuji. Kalau sudah tempat yang terpuji, berarti itulah tujuanmu ya Fa'illah allazina amanu untuk 5 darajat. Bahwa Allah akan mengangkat derajat kaum orang yang mencari ilmu itu kan. Berarti itu tujuanmu kan? Itu tujuanmu yang bertanya ini kan? Tujuanmu bukan biar mengalahi Nia Ramadhani, enggak kan? Biar si Ruben Onsu itu jatuh pamornya, enggak kan? Ya itu tujuanmu kan? Tujuanmu itu kan jelas tawakal Allah itu kan? Jadi amalan-amalan itu tahajud. Kalau kamu mau tujuanmu itu karena Allah itu akan memberi tempat yang terpuji untukmu. Sesungguhnya tujuan yang mau kau harapkan adalah yang terpuji. Kemudian jangan tinggal duha. Saya insya Allah nggak tinggal duha saya. Dan jangan lepas wudhu. Karena Anda itu setiap detik, setiap menit Allah akan mencabut ruh Anda nanti. Janganlah kita mati dengan tanpa wudhu. Di kos pun jangan kau pakai handuk-handuk, lari sana, lari sini, lari sana. Nanti pas datang si barang kalau mau,
Jadi takut siapa pencabut nyawa? Malaikat apa? Nyanyilah dulu Kak. Datang memanggil jasad terwujud di kebaikan, seluruh tubuh akan menggigit, sekujur badan kan kedinginan. Berarti satu generasi masih kita. Karena itu generasi mati kan, itu ada di depan kita. Beda dengan generasi program-program pendidikan saya tadi kan. Jadi jangan pas orang jadi nanti malaikat Israel ini takut saya mencabut nyawanya ini. Ini nanti rusak iman saya kata malaikat nanti kan. Jadi usahakan wudhumu jangan lepas, itu amalan itu. Makanya saya sering terlambat ke kampus itu. Saya udah berbedak, udah rapi-rapi, udah pakai manset, udah pakai kaos kaki. Aduh, batal lagi, buka lagi, keringatan lagi. Udah. Tapi kalau udah sampai 5 kali datang si Wahnan itu kan angin yang membatalkan itu. Ya udahlah, mohon maaf lah Wahnan, saya maju dengan nomor wudhu itu. Ada juga toleransi kan. Kalau 1, 2, 3 saya tetap ini. Tapi udah sampai 5 kali si Wahnan itu datang. Ini sayang bilang mau tua unik gue. Jadi usahakan wudhunya jangan hilang. Tadi solawat itu yang saya kasih. Tahajud, duha, wudhu, kemudian Al-Kahfi lah. Udah baca Al-Kahfi tadi. Saya masih ada tinggal sedikit tadi habis ngabsen sini saya baca tinggal kayaknya 20 ayat lagi belum Al-Kahfi saya sebelum Jumat itu ya. Sebelumnya udah selesaikan Al-Kahfinya. Banyak amalan yang bisa kita lakukan Saya memang tidak ini si Adi Hidayat ya. Suruh ke sebelah kiri dari bawah, sebelah kiri dari atas. Saya harus lihat dulu ya. Pokoknya kalau bagaimana Allah biar kita diberikan ketenangan hati baca Fussilat ayat 41 ayat 30 gitu kan. Misalnya itu amalannya ya. Amalannya jangan lepas wudhu, amalannya tahajud, amalannya duha, amalannya sholawat tadi. Nggak bisa 10 kali, 100 kali. Nggak bisa 100 kali, 1000 kali. Gitunya, kalau beramal ini jangan nggak bisa 1000, 100, nggak bisa 100, 10. Itu nggak beramal namanya itu. Itu diskon besar-besaran itu. Kalau kau jalan-jalan ke matahari, diskon 30, 70%, tambah 30%. Jangan pilih itu Jangan beli 2 gratis 1, jangan. Itu mungkin yang expirednya itu market itu. Orang baby lah yang lebih tahu itu. Jangan yang kayak gitu all in one katanya, semua untuk satu. Enggak lah. Hatiku hanya untukmu, hatimu untukku, gitu kan? Jangan hatimu untuk kita semua, jangan ya. Jadi all in one. Beli 1 gratis 1, 70 gratis 30%, jangan. Jadi bersolawat itu pun nggak bisa kau 10 kali dalam sehari, 100 kali dalam sehari. Nggak bisa 100 kali dalam sehari, 1000 kali dalam sehari. Itu amalan-amalan itu. Banyak lagi amalan-amalan ya. Seringlah mengasih makanan ke tetangga, kalau dapat tetangga. Banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan. Yang untuk diri sendiri itulah kita dengan Tuhan kita, itu cukuplah itu kalau bisa kau amalkan. Kalau saya itu amalan saya sejak saya SMP. Sejak saya SMP itu saya tidak tinggal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setelah saya itu sholat fardu. Setiap sholat fardu dengan saya baca ayat kursi, saya baca dengan itu semua. Kemudian itu sejak SMP, sejak kenal saya berzikir. Kemudian SMA sampai S1 itu tahajud saya itu nggak pernah tinggal. Kalau udah mama tinggal terus ya. Sering saya akui. Tapi sekarang insya Allah anak-anakku udah besar, nggak tinggal lagi tahajudnya insya Allah. Duha saya itu insya Allah sejak SMP nggak tinggal sampai hari ini. Mama pun nggak. Kalau malam kan kadang ngantuk, anak mau menyusui, makanya tahajud ayahnya juga mau diperhatikan, makanya tahajudnya diinikan. Harus dikenalkan sama Anda itu, biar Anda tahu nanti untuk melakukan apa yang terbaik itu. Kemudian setiap saya duha itu hari Senin saya baca Ar-Rahman, hari Selasa saya baca
Al-Muluk hari Rabu, pokoknya saya baca As-Sajadah hari Kamis, saya baca Al-Kahfi. Saya bagilah itu setiap habis sholat duha itu dilakukan pada saat saya di rumah ya. Nanti heran pula si Roma itu, ibu ini mengajarnya kapan dia baca Al-Muluk katanya bohong juga ibu ini katanya. Pada saat saya anak gadis di Anda itu nggak pernah lepas itu. Ar-Rahman, Yasin, Al-Muluk, As-Sajadah, Al-Kahfi, Al-Waqi'ah.